Andika, jangan bohong kamu. Pak Arum, itu dia. Mana? Kita lihat yuk. Ayo. Sampurasun. Apa iya? Brahma? Bibi, keyakinan kita benar, Nyai. Kemana saja kau selama ini, Brahma? Ceritanya panjang, Bibi. Aku tahu. Gimana, Mbak? Ayo, kita ke rumah Paman. Mbak tidak tinggal di sini. Mau ceritanya juga panjang. Ayo. Apalagi kehendak-Mu, Tuhan. Rahasia demi rahasia. Teka-teki. Apa sebenarnya di balik semua ini? Waktulah yang akan menjawabnya, Brahma. Saya rindu sekali, Paman. Tapi saya takut kecewa kalau berjumpa. Kanjeng Adipati. Tumenggung, Kang. Oh, iya. Beliau diturunkan pangkatnya karena sangat baik terhadap rakyat Madangkara. Bibi yakin beliau akan menerimamu dengan senang hati. Pasti. Beliau pernah mengerahkan prajuritnya mencari kamu. Itu bukti bahwa beliau kasih kepadamu.
Ya, saya harus menemuinya. Iya. Apapun yang terjadi. Sampurasun. Dika, Selamat sore. sore. Wajahmu ceria betul. Seharusnya namamu Wisnu. Memangnya kenapa? Kau dewa penyelamat. Kau berlebihan. Terlalu lama aku miskin, Brahma. Oh ya, kapan kau mau menjenguk mamu ke Kuntala? Mungkin besok. Jangan besok. Hendika, kamu ini bikin Brahma buru-buru pergi saja. Aku belum hilang kangennya. Kenapa mesti tanya-tanya? Maaf, Bu Arum. Soalnya saya ingin ikut ke Kuntala. Mau apa ke sana? Cari kerja. Merubah nasib. Diajeng. Diajeng. Ada tamu. Maaf, Kanjeng siapa? Aku Pangeran Wanapati dari Kerajaan Sekar Birawa. Dan ini adikku Pangeran Ismaya. Ada keperluan apa? Kami memenuhi undangan Kanjeng Tumenggung Ardalepa. Silakan Kanjeng melewati gapura itu. Terima kasih. Burung perenjak itu ramai bunyinya. Biasanya akan ada tamu. Ya, Mantili sudah lama tidak pulang. Anak perempuan kok senangnya berkelana. Sudahlah.
Sebentar, Diajeng. Doro Putri, tamunya ganteng-ganteng loh. Ganteng mana sama Kakang Tumenggung? Wah, lain. Ini masih muda kok. Jangan-jangan pacarnya Den Ajeng Mantili. Ibumu akan segera siuman. Dia terlalu gembira. Bertahun-tahun kau tidak lepas dari ingatannya. Beberapa hari yang lalu, bayanganmu mengusiknya kembali. Kiranya Yang Maha Kuasa menerima doanya. Kau hadir pada saat ibumu sangat merindukanmu. Tuhan Maha Agung, Brahma, itu ayah. Romo. Brahma anakku. Terima kasih, Romo. Brahma, sayang Mantili tidak ada. Siapa, Mak? Apa Paman, Bibi Arum, dan orang Jamparing tidak pernah cerita tentang Mantili? Tidak. Mantili adalah adikmu. Saya punya adik. Ya, Kemana dia? dia senang mengembara. Biarlah, Ma. Saya bangga punya adik. Seorang pengembara. Pasti pengalaman dan wawasannya luas. Kau masih simpan pedang biru itu, Brahma? Pedang biru pemberian Tuanku Panglima Bernawa dulu. Ya. Memang sudah ditakdirkan pedang itu milik saya. Kasihan beliau gugur. Kau tahu pembunuhnya? Tidak. Maju Korongga.
Apa yang akan kau lakukan? Membunuh atau terbunuh, jamak dalam perang. Karena dia cuma menjalani dharmanya sebagai prajurit. Kisana cari siapa? Cari Brahma. Ini rumah saya. Di sini tidak ada yang bernama Brahma. Kisana salah alamat. Jangan bersandiwara, Nona Mantili. Katakan saja pada kami bahwa Brahma sudah di pihak Kuntala, berkhianat pada bangsa dan negara untuk kepentingan pribadi. Macam ibu Anda. Berdebah. Sabar Utari. Siapa kamu? Sabar, Nona. Sekali lagi kamu bicara sembarangan tentang keluargaku, kuropek mulutmu. Pergi! Kita pergi saja, Utari. Kita pergi saja. Aku tidak mau dihina bangsa Kuntala. Ini aib, tahu? Tapi kau tidak akan merusak rencana besar, kan? Baik, Kaspar. Kini aku percaya bahwa bangsa Kuntala tidak memanusiakan bangsa Madangkara. Seorang adik tak mau mengakui kakak seibu lantaran ayahnya bangsa Madangkara. Mantili, kau terhormat, cantik, tapi rendah betul budimu. Mantili, jangan Mantili. Pegundal-pegundal Kuntala, umurmu tak panjang lagi. Jangan. Kenapa? Siapa Brahma, Bi? Kakakmu Dia datang. Kalau begitu mana dia? sedang menengok ibumu di Kuntala. Kalau begitu, mereka benar. Tidak bisa. Itu berbahaya. Kenapa kau selalu berprasangka buruk? Aku yang bertanggung jawab. Aku yang mengawasi langsung sepak terjangnya. Brahma anak muda yang sakti mandraguna, cerdik, cerdas, dan arif. Kau tahu banyak tentang dia. Manusia yang telah melakukan perbuatan besar, tak pernah luput dari petugasan di kita. Bukankah akan lebih baik kalau dia ada di pihak kita? Seandainya sejak lahir dia dalam asuhanmu, aku tidak keberatan. Tetapi dalam keadaan dia sekarang, ibarat kita memelihara singa. Rupanya kita sudah bukan sahabat lagi. Brahma tidak akan terbujuk oleh Kuntala. Tapi kita juga tidak akan mudah mengikat dia dalam barisan pejuang kebebasan. Paman benar. Kedudukan dalam keluarganya akan membuat dia setengah-setengah. Malah kalau melihat perangai adiknya, tidak mustahil akan berpihak ke Kuntala. Sebaiknya jangan tergesa-gesa, berprasangka buruk. Rastam. Iya kan? Sesekali lewatlah Camparing. Iya. Kalau Brahma kembali, Iya. aku ingin ketemu. Baik kan? Mana Aseng? Saya suruh ngawasi Mantili, Paman. Jaga kobaran api semangatmu. Jangan sampai menghanguskan rencana yang sudah ditata bertahun-tahun. 20 tahun berguru pada pendekar sakti. Tentunya cukup lumayan ilmunya. Brahma memang berkemauan keras. Bahkan cita-citanya ingin menjadi Panglima Madangkara. Bahkan pernah mencegat tuanku Panglima Bernawa ketika lewat di sini. Dia bilang, saya Brahma. Saya juga Panglima, tuanku. Panglima Camparing. Lantas, apa kata Panglima Bernawa?
Marah? Malah dia diberi pedang. Pedang sungguhan? Ya, pedang yang pernah menggemparkan banyak tokoh-tokoh rimba persilatan. Pedang biru? Ya. Pedang biru. Kalau begitu tidak sulit untuk membuktikan apakah dia benar Brahma kakakku atau sekedar mengaku-ngaku sebagai Brahma. Aku belum jumpa dia. Tapi rasanya aku bangga punya kakak dia. Ya. Gagal dia, Jeng. Tak apa. Sejak semula, Brahma sudah menduganya. Mereka ketakutan karena sikap mereka yang menganggap rakyat jajahan adalah budak yang harus bodoh. Sapi perah yang harus dicocok hidungnya. Padahal justru ini sangat berbahaya. Cacing akan menggelepar bila diinjak. Apalagi manusia. Ini ujian agar Kakang lebih bijaksana. Tak ada gunanya menentang mereka. Benar sekalipun Kakang akan tetap salah. Karena Kakang sendiri. Sebaiknya kita kasih tahu Brahma sekarang. Brahma, Romo gagal. Saya mengerti. Barangkali memang bukan rezeki saya. Kakang, sudah siang begini kok belum berangkat juga? Kalau keduluan anak buah, malu kan Kakang? Kebalik, Dinda. Bawahan kalau keduluan atasan, malu. Nah, biar mereka jangan malu. Aku saja yang terlambat. Bijaksana kan? Ah, dasar Kakang aja yang malas. Nggak bosan-bosannya. Memandang terus. Kau ingin aku bosan? Ah, ya jangan. Kakang Gardika, Mbok jangan terlalu menyolok Kakang menimbun harta. Kalau sampai ketahuan pusat, berbahaya kan Kakang? Kakang bisa dipecat. Malah-malah kita nanti akan dipulangkan ke Kuntala. Kakang akan diturunkan pangkatnya. Seperti Tumenggung Ardalepa itu, Kakang. Dasar dia saja yang bodoh. Ah, Kakang. Tapi setiap orang bilang kalau Tumenggung Ardalepa itu orangnya pintar, Kakang. Memang pintar. Tapi kebelinger. Jadi sama saja bodoh kan? Ada 3 syarat kalau ingin hidup enak di dunia. Harus cerdik, punya kekuasaan, harta banyak, maka semua dapat diatur. Tapi aku ngeri, Kakang. Kalau sampai ketahuan, muka kita mau ditaruh di mana, Kakang? Ya di sini, masa di sini? Kakang. Sudah, kau jangan terlalu khawatir. Aku tidak serakah. Orang pusat, orang sini, semuanya kebagian. Jadi tak akan mungkin ada yang membocorkan. Kalau ada yang nekat membocorkan bagaimana, Kakang? Aku, Di sana nanti kau harus selalu waspada. Banyak orang pintar, sedikit orang yang mengerti. Jangan mudah percaya pada siapapun. Bahkan pada daun, batu, kayu sekalipun. Mereka punya mata dan telinga yang ingin tahu apa kerjamu. Sehati-hati itukah Romo? Kaduga, tolong panggil Mantili datang kemari ya.
Baik, Den Ayu. Pergilah. Kang Mas. Untuk apa dia kemari? Saya suruh panggil Mantili untuk datang kemari, Kang. Wah. Kamu ini tidak mau diajak selamat. Bisa ketahuan belang kita. Kakang Gardika, Mantili adalah kesayangan Baginda Kuntala. Kalau dia sampai mengadu pada Baginda datang ke Madangkara dan kita tidak undang dia, akan lebih celaka lagi, Kang Mas. Lalu suruh tinggal di mana? Rahasiamu, rahasiaku juga, Kakang. Ya. Cuma ada yang aku takutkan. Apalagi, Kang Mas? Salah kamar. Kakang Mas. Ini gunakan untuk modal, jangan untuk judi. Terima kasih, Bibi. Saya bersumpah tidak akan berjudi atau kawin lagi. Bagus. Istri satu saja tidak habis-habis, asal terus sayang menyayangi. Seperti Kanjeng Temenggung dan Bibi Gayatri. Iya. Brahma, kalau ketemu adikmu, jaga dia baik-baik. Dia itu orangnya senang aneh-aneh. Baik, Mak. Mudah-mudahan dia tidak menganggap saya musuh. Brahma? Jangan khawatir, Mak. Saya akan menjadi kakak yang baik buat dia. Seperti Mak terhadap saya dulu. Permisi, Romo. Selamat jalan, Brahma. Andika. Selamat jalan, Brahma. Mohon pamit, Kanjeng Temenggung. Bibi. Selamat jalan, Andika. Ada tugas khusus dari pusat. Saya lihat dia di Kabupaten Singkur dan tadi dijemput penggawa istana. Mungkin gerakan kita sudah tercium. Jelas. Si Bimbang Brahma pasti sudah cerita tentang perjuangan kita di Kuntala. Nampaknya istimewa sekali Brahma bagimu, Utari. Aku ingin sekali ketemu dia. Memang sangat istimewa. Karena itu kita harus jauhi. Bahaya, Paman. Semakin dijauhi, semakin rindu. Tidak. Hidup saya buat perjuangan seluruhnya. Tidak ada cinta bagi pengkhianat bangsa. Suasana makin panas. Tapi kepala kita yang harus tetap dingin. Kalau aku masih muda, ingin rasanya aku ikut mengembara bersamamu, Mantili. Sumpek rasanya di sini. Serba salah. Mau keluar, tidak bisa. Karena tidak aman. Ya. Ini akibat ulah dari bangsa kita yang sewenang-wenang, Bi. Katanya peraturan dari pusat memang harus begitu, Mantili. Tapi biarlah, itu urusan laki-laki. Aku tak mau ikut-ikutan, Mantili. Di rumah ini sepi sekali. Ngelangut rasanya. Mari, Bi. Kita cari udara segar di luar. Kakang Gardika selalu pulang malam. Lembur terus. Entah apa yang dilemburkannya. Tak habis-habisnya. Bibi, kalau mau ditunggui suami terus, kawin saja sama pengangguran. Orang lumpuh atau kakek-kakek jompo. Kamu ini pintar bergurau, Mantili.
Doro Ayu, cepat pergi, pergi. Dengan siapa Bibi Ambika? Jangan bohong kamu. Nanti aku laporkan kamu sama Paman Tumenggung bahwa kamu ikut mengatur pertemuan Bibi Ambika dengan pemuda itu. Tapi kalau kamu bicara, aku akan diam. Doro Ajeng, betul. Doro Ambika dengan Kanjeng Senopati Caraka. Terkutuk. Apa kekurangan Paman Tumenggung? Balas dendam, Doro. Doro Tumenggung selirnya banyak, Doro Ajeng. Sudah sakit jiwa semua orang-orang Kuntala yang ada di Madangkara. Tidak laki, tidak perempuan. Sama saja. Nyai, Brahma Nyai. Brahma. Paman Arum, Bibi, Ya. saya pulang dulu. Tidak jadi kerja di Kuntala. Tidak, kasihan yang di rumah. Ini dikasih modal, Bibi Gayatri. Andika, pergilah ke Madangkara. Kasih tahu Mantili, Ya, Bi. katakan bahwa Brahma sudah pulang ya. Mantili di sini. Ya, jangan ribut-ribut. Kita bikin kejutan. Mau kemana? Menemui Brahma. Kalian tidak boleh menemui Brahma. Brahma kawan kami. Kau tidak bisa mencegah kami. Kalian akan terpengaruh. Kami bukan anak kecil. Dia pandai menghasut. Apa salahnya kalau pendapatnya itu baik? Jadi kalian tidak yakin dengan perjuangan ini? Hah? Kami akan berjuang untuk bangsa. Tapi kapan? Kau bawa kami kemari untuk berjumpa dengan sang pemimpin besar. Tapi yang kutemui tak lebih dari tukang jagal hewan yang lemah. Sementara kau cuma semangatmu saja yang meledak-ledak. Kebencian yang membabi buta. Tapi apa yang kau lakukan? Berdebah. Dasar gelandangan. Tidak bisa diatur. Batalkan niat kalian. Atau kubungkam sebelum mulut kalian membocorkan rahasia perjuangan. Kami harus pergi. Percayalah, kami tetap menjaga kerahasiaan perjuangan. Meskipun kami tidak yakin benar apakah perjuangan akan sampai. Ayo berangkat. Ayo. Ayo. Jangan berselisih di antara kita. Utari, sarungkan pedangmu. Kaspar, Rastam, Aseng dan Kardis. Untuk menghadapi Kuntala yang sangat kuat, kita tidak bisa gegabah. Temui Brahma. Baik, Juragan. Tanyakan, benarkah caraku ini?
Permisi, Juragan. Ayo. Paman keterlaluan. Kenapa Paman mengambil keputusan untung-untungan ini? Paman belum pernah ketemu Brahma. Tapi dari cerita kalian, hati kecil Paman mengatakan Brahma tidak berpihak kepada Kuntala. Paman Gotawa, saya bergabung dengan Paman karena disuruh Ibunda Dewi Sekar Alim. Yang katanya dulu, Rama Panglima bernawa menitipkan kami bila Rama gugur pada Paman. Paman, saya sekarang sudah dewasa. Saya berhak menentukan jalan hidup saya. Paman, saya tidak sejalan dengan cara yang ditempuh Paman. Saya pergi. Utari. Itu Brahma. Brahma dan Mantili berkelahi. Hah? Di mana? Di sana. Ayo cepat. Itu Brahma. Brahma! Kalian kok tahu aku datang? Dari Kardis. Mana kuenya? Libur untuk menghormati kedatangan Brahma. Aku tahu sekarang. Rupanya kalian mata-mata. Mana si congkak itu? Utari, ada. Dia lagi marah sama kami. Sebaiknya kita ngobrol di dalam. Ayo, masuk semua. Aku punya getuk lindri. Ini dia getuknya. Terima kasih ya. Ayo disambi sambil ngobrol-ngobrol. Doyan getuk juga ya putri negeri Kuntala ini. Memang ini kesenangannya dia. Aku cuma setengah. Setengah gila. Maafkan dia. Kalau ada apa-apa, memihak mana? Ya mihak yang benar. Aku tidak suka kalau ada pejabat-pejabat Kuntala yang sewenang-wenang dengan rakyat Madangkara. Tapi aku juga tidak senang dengan cara teman perempuanmu kemarin. Kekasihmu ya Kakang Brahma? Tadinya aku naksir. Amit-amit, jangan. Apa ada orang Kuntala yang tahu gerakan kalian? Iya, ada. Bibi ke belakang dulu, Mantili. Iya, Bi. Itu getuk lindrinya dimakan. Iya. Terima kasih. Kalian bodoh. Sampai ketahuan. Siapa dia? Den Ajeng. Apa sih kerjanya orang Kuntala? Ya banyak, macam-macam. Pokoknya enak.
Mau apa saja tinggal nunjuk, tinggal nyebut. Uangnya dari mana? Ya, dari hasil bumi rakyat Madangkara. Enak betul jadi penjajah, ya? Sebagai orang setengah, apa pendapatmu? Wah, kejebak aku. Ternyata kalian jago korek juga. Baiklah, apa boleh buat? Aku tidak suka. Dan sekarang, aku sedang menyelidiki kecurangan mereka. Nanti akan aku laporkan pada Baginda Raja di Kuntala. Jangan. Sia-sia Mantili. Karena Tumenggung Gardika sudah menggalang jalur untuk mengamankan kedudukan mereka di sini. Tapi saya sangat dekat dengan Baginda. Secara pribadi, kau disayang. Demikian juga terhadap Romo Ardelepa. Tapi dalam tata pemerintahan, beliau akan percaya pada pejabat yang sekarang. Kalau kau melapor, kedudukan Romo akan sulit. Iya. Jadi, dibiarkan saja. Bagaimana dengan bangsamu? Kalau aku, setengah-setengah. Mak? Mak, ibu. Nora nih. Biar. Mak nggak marah? Nggak malu biar di depan Romo? Kamu yang sewot. Yang penting di sini, di dalam, tetap hormat. Iya. Aku kan cuma bercanda. Lalu? Oh ya, sampai di mana tadi? Ma, orang Madangkara. Romo, biar orang Kuntala tapi cinta rakyat Madangkara. Cinta kebajikan. Jadi aku rasa tidak ada salahnya kalau kau membantu membebaskan rakyat Madangkara dari penjajahan bangsa Kuntala. Betul tidak? Betul. Betul ya. Betul juga. Atur saja, siapa yang paling tinggi kita kasih komisi. Petukan Dursida langsung berikan 300.000 ringgit. Apa yang dia kerjakan? Pembuatan rumah pejabat Kuntala seharga 1 juta ringgit. Sepertiganya bolehlah. Mereka itu kan pada banyak uang. Kalau mau bagus ya tambah biaya sendiri. Oh, iya. Sukanta, ada berita apa lagi? Ada 7 pekerjaan lagi. Saya bagi 7 pemborong. Sesuai dengan bidang dan kelasnya masing-masing. Dari mereka kita dapat 600.000 ringgit. Kecil ya? Ini sarana umum. Biar jangan menyolok. Dan saya serahkan pada Kakang untuk tutup mulut. Lalu? Berikan mereka harapan. Dipercepat naik pangkat. Ditempatkan di tempat yang basah. Kamu memang belut. Terima kasih. Filsafat saya saling menguntungkan. Sontoloyo. Dada ini rasanya sesak mau meledak. Kalau menuruti jalan pikiran Gotawa, kenapa Kakang Panglima Bernawa memberi kepercayaan kepadanya? Karena dia adik seperguruannya. Jangan membawa-bawa nama almarhum Ramaku. Sekarang, berani tidak kita bergerak? Kita tumpas satu-satu orang Kuntala yang pegang kendali menindas rakyat. Kita berjibaku. Bunuh diri kalau tidak mungkin. Masih ada yang berani? Kau jangan bicara berani atau tidak di sini, Utari. Kelompok Katawa Ringkas adalah pasukan berani mati. Di sini rupanya tempatku, Paman Gata. Kita jadi siluman. Brahma! 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 Gawat Brahma! Utari kabur dari kelompok kami. Bergabung dengan kelompok Gata. Sebabnya? Kamu. Kok aku? Pimpinan besar ingin menemuimu. Dia sangat bersikeras melarang. Tapi pimpinan besar menolaknya. Siapa sih pemimpin besarmu? Rahasia.
Tapi buat kamu, akan kuberitahu. Namanya Juragan Gotawa. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Beres. Selamat siang. Oh, gawat. Tenang. Seorang pemimpin pasti akan melindungi anak buahnya. Beliau pasti bijaksana. Firasatku mengatakan begitu. Siapa kamu? Berani menghentikan pasukan keraton? Saya Brahma, Tuanku Panglima Bernawa. Saya juga Panglima. Panglima Jamparing. Ayo ambil. Gayatri, aku suka anakmu. Cerdas dan berani. Mudah-mudahan kelak kau benar jadi panglima. Bukan cuma Panglima Jamparing, tapi Panglima Madangkara. Terima kasih, Tuanku. Aku tak menyangka kalau kau tumbuh seperti ini. Rasanya baru kemarin. Masih ingin jadi panglima? Jadi dulu Tuan ikut kirap. Par, kenapa tidak dari tadi kau bilang Kanjeng Senopati Gotawa? Aku kan tidak bertanya-tanya lagi. Sejak Madangkara dikalahkan Kuntala, saya bukan lagi Senopati. Saya adalah pelarian yang kemudian jadi jagal. Karena usaha saya cukup besar, mereka memanggil saya Juragan. Panggilan ini kuanggap cocok karena memiliki dua makna. Sebagai pedagang dan sebagai pemimpin. Kenapa Tuan tidak mengutus Kaspar atau Rastam untuk memanggil saya datang menghadap? Atau saya tidak layak di markas Tuan? Jangan panggil saya Tuan. Panggil saja saya Juragan. Seperti yang lain. Baiklah Juragan. Kedengarannya lebih akrab. Saya dengar kamu dari Kuntala. Ya. Bagaimana gambaran negeri itu sebenarnya? Kita lebih makmur. Tapi nafas kehidupan di sana nampak lebih hidup. Bisa dilihat dari wajah-wajah mereka yang penuh semangat juang dan semangat bersaing yang tinggi. Itu yang bisa saya amati selama 10 hari saya tinggal di sana. Cuma 10 hari, berpisah selama 20 tahun. Kenapa memilih menjadi petani? Juragan, ini menyangkut keyakinan dan harga diri sebagai bangsa. Jelek-jelek begini, almarhum Bapak diangkat sebagai pahlawan. Karena itu pula aku kemari. Sebagai anak seorang pahlawan, tentunya kau ingin meneruskan cita-cita almarhum. Menjadi pejuang bangsa? Ya. Juragan salah kalau mengharapkan saya untuk mengikuti perjuangan atas dasar anak pahlawan harus jadi pejuang. Jadi kau tidak tergerak untuk bersama-sama yang lain mengusir penjajah? Saya tidak melihat adanya gerakan itu. Tidak melihat atau buta? Tidak sekasar itu. Maaf, maklum. Kebiasaan bercanda dengan Kaspar kasar. Perlu Juragan ketahui bahwa saya mengemban amanat guru saya, menegakkan kebenaran, membela yang lemah, semampu apa yang saya miliki. Baiklah, mudah-mudahan penafsiran kita tentang keadaan negara Madangkara saat ini sama. Terus Pak, ini terus Pak. Selamat siang Tuan Sentanu. Wah, Tuan Sentanu juru selamat. Lihatlah, muka-muka mereka tadi kuyup. Sekarang nampak cerah. Mereka bakal bisa beli beras buat keluarganya.
Hampir aku lupa. Ini hari gajian. Aku sudah cemas. Saudara Tabrani dikeroyok kuli-kuli karena telat bayar. Maka kusuruh kusir memacu sekencang-kencangnya. Cuma yang Maha Kuasa yang bisa membalas budi Tuan. Mereka saya akan ajak berdoa agar Tuan lekas naik pangkat. Tabrani, tidak perlu itu. Tuan Gardika telah menjanjikan, menjamin aku cepat naik pangkat. Tabrani, ini 100.000 ringgit. Telah kupotong 25.000 ringgit. Dan 75.000 ringgit kau terima. Wah, kurang Tuan. Semua barang harganya naik. Ya, dicukup-cukupkanlah. Nanti apabila ada pekerjaan baru akan kuserahkan kepadamu. Baiklah, asal nanti jatuh ke saya lagi. Makanya, pandai-pandailah jadi orang, ya. Oh iya, ini uang untuk keringat kusir dan kuda, ya. Ampun Tuan. Ada apa? Hamba melapor. Punggawa Santanu dibunuh. Sehabis mengantar uang untuk Tabrani. Kurang ajar. Perbuatan siapa ini? Sok jagoan. Tidak mau ngajak pengawal, itu akibatnya. Cari untung malah buntung. Rezeki mau dimakan sendiri. Perbuatan siapa? Menurut si kusir, dia dibunuh pendekar wanita. Ajeng Mantili baru saja membunuh Punggawa Santanu yang baru ngasih uang Tabrani. Tidak mungkin, Kakang. Kapan terjadinya? Tadi sore. Kakang dapat laporan dari mana? Petugas Sandi. Ngawur. Dia tidak kemana-mana, Kakang. Melihat aku bermain kartu. Tuh, mereka saksinya. Kakang, Mantili itu sudah aku anggap sebagai anak. Jadi aku tidak rela kalau dia difitnah sebagai pembunuh. Pecat saja petugas Sandi itu. Kakak. Kanjeng Tumenggung, Balai Pungu terbakar. Menurut saksi mata, dipimpin seorang gadis. Jelas sudah. Pasti Den Ajeng Mantili. Sebab tidak ada gadis di Madangkara yang sedikdaya dia. Cepat, tangkap Mantili. Kerjakan. Hei, kemana? Ulu Balang. Ya, Gusti. Penjarakan petugas Sandi itu. Laksanakan. Cepat. Beritahu Senopati Caraka. Sebar prajurit. Adakan pembersihan di sekitar kota Madangkara ini. Saya mencurigainya. Karena saya mengenal dia. Dan tahu masalah yang dihadapi. Juragan,
Gerakan ini jelas salah. Tapi diam tak bergerak pun juga keliru. Saya akan segera menghimpun seluruh kekuatan di satu tempat. Selama ini mereka di mana? Mereka terbagi dalam 10 kantung yang tersebar di wilayah Madangkara. Utari? Utari di kantung 2. Di desa Tarawa yang dipimpin bekas Senopati Gata Waringkas. Boleh saya menemuinya? Silakan. Bawa Trisula perak ini sebagai tanda aku merestui kehadiranmu. Terima kasih, Juragan. Saya pamit dulu. Gila. Hebat, hebat. Terima kasih atas upacara penyambutanmu. Maaf. Cuma seperti ini kemampuan markas pejuangmu. Kau mengenalku? Juragan Kutawa bercerita banyak tentang kau. Siapa kau? Aku Brahma. Sontoloyo, sudah edan beneran Kutawa. Mengirim mata-mata Kuntala kemari. Gawat, gawat, gawat. Aku bukan mata-mata. Aku anak pribumi yang juga ingin merdeka. Jangan kira saya mudah kau hasut. Utari telah banyak cerita tentang kau. Kau sakti mandraguna tapi pembimbang. Dan kami tidak butuh manusia macam kau. Aku tidak bimbang. Tapi aku ingin dalam setiap langkah perjuangan selalu dipertimbangkan untung dan ruginya. Berjuang berhitung untung dan rugi. Yang namanya berjuang itu pasti rugi. Rugi tenaga, rugi harta benda, bahkan mungkin nyawa. Mati. Itu bukan rugi. Itu bukan rugi, tapi pengorbanan. Ah, itu hanya istilah. Permainan lidah. Perjuangan tidak akan terwujud dengan impian dan kata-kata seperti cara-cara Kutawa. Tapi dalam perbuatan nyata, ini sikapku. Jadi, kau dalang dibalik semua kekacauan belakangan ini, Gata. Bodoh kalau aku berterus terang dengan mata-mata. Kenapa kau bersikeras menuduhku mata-mata? Apa karena ibuku kawin dengan pejabat Kuntala? Apa karena aku pernah ke Kuntala? Kalau itu dasarnya, sungguh picik kau, Pak Gata. Sebagai senopati yang sudah kenyang makan asam garam, tapi kau begitu mudah dipengaruhi anak kemarin. Dia anak kemarin, tapi mewarisi darah dan semangat patriot sejati. Seorang Panglima Angkatan Perang Madangkara. Panglima Bernawa. Entah kapan lahir pemimpin seperti itu. Aku ingin menemui Utari. Sebenarnya dia menaruh hati padamu. Aku ingin bicara. Dia muak denganmu. Katakan di mana dia. Itu rahasia. Kami menggunakan taktik gerilya yang dianjurkan Romo almarhum. Romomu memang mumpuni. Pendiriannya sangat kuat.
Beliau pantang pulang jika tidak menang, Utari. Pilihan Romo tepat. Romo telah melaksanakan dharmanya. Tentunya aib besar jika seorang panglima angkatan perang melarikan diri dari medan laga. Saya bangga punya Romo yang rela mati demi bangsa dan negara. Untung ibu jadi istri Romo Bernawa. Kalau jadi istri Paman Gotawa dan saya ditakdirkan jadi anaknya, wah malu aku. Punya bapak pemimpin tapi lemah dan takut mati. Jangan mencemooh. Kalau semua pemimpin seperti ayahmu harus mati kalau kalah perang, siapa lagi yang akan memimpin perjuangan sekarang ini? Bertahan hidup juga penting. Karena kalau sudah mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ah, Ibu, saya ingin urusan ini cepat beres. Cepat beres, cepat merdeka, dan cepat kawin. Baguslah. Aku juga sudah ingin menggendong cucu. Sudah punya pilihan? Tak kuduga kau seorang pendekar. Ternyata kau punya kesaktian luar biasa. Jadi aku pantas menyandang nama Brahma kan? Setidaknya kau tidak keberatan. Untuk nama itu, tidak. Aku keberatan dengan sikapmu tadi siang. Maaf, aku baru kali ini bertemu perempuan. Tapi jangan khawatir. Aku pasti bisa mengatasi kecanggunganku. Karena aku banyak membaca. Kukira kau buta huruf. Jangan berprasangka buruk padaku. Kau pasti bangga berteman denganku. Sekedar teman? Lebih daripada itu boleh. Kekasih misalnya. Mengagumimu. Tapi brengsek dia. Sebetulnya dia itu sakti mandraguna, tapi memihak Kuntala. Jijik saya jadinya, Bu. Saya berjanji, saya sendiri yang akan membunuhnya. Bagaimana mungkin? Apa yang kau andalkan untuk melawannya? Itulah, Bu.
musuh kita sangat kuat. Saya mohon senjata andalan peninggalan Bapak. Kalau ada pedang, karena senjata itulah yang paling saya kuasai.